Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Desi Rahmawati, absen 8. Saya Nurina Vidya Yununtias, absen 19. Saya Antika Trijayanti, nomor absen 2. Kami izin untuk mereview artikel dengan judul Estimation of the Number of Passengers in a Bus Using Deep Learning. Baik, slide selanjutnya. Jadi identitas jurnal ini sendiri dengan judul tersebut, penulis Yawen Su, Yanwei Chen, dan Zhao Weifeng dengan nama jurnal sensor, jilid 20, tahun terbit tahun 2020, dan penerbit dari MDPI. Nah, yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini mengusulkan metode berbasis deep learning untuk memperkirakan jumlah penumpang di dalam bus secara real time guna mendukung sistem transportasi cerdas. Dua pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama adalah convolutional autoencoder atau untuk menganalisis jumlah kepadatan kerumunan dan YOLO versi 3 untuk mendeteksi area dengan fitur kepala penumpang yang jelas. Nah, hasil dari kedua model ini digabungkan untuk menghitung tingkat okupansi atau keterisian penumpang secara real time. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Yang kedua adalah introduction, di mana perkembangan teknologi mendorong penerapan sistem transportasi cerdas atau ITS yang meningkatkan layanan informasi bus berupa yang pertama mendeteksi jumlah penumpang secara real time, yang kedua memberikan informasi kepadatan bus, dan yang ketiga untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan efisiensi operasional. Nah, metode-metode yang pernah dicoba dahulu, yang pertama ada sensor dan perangkat keras fisik dengan menggunakan jejak kaki dan juga RFID atau Radio Frequency Identification. Kemudian ada pengolahan citra berbasis kamera dengan kamera yang sudut hampir vertikal. Gambar difokuskan pada kepala penumpang dengan vektor gerak, pelacakan titik fitur dan deteksi warna rambut. Kemudian ada gabungan dari Adabus dan CNN yang memiliki tiga fase, dengan fase pertama deteksi kepala dengan HOG, kemudian fase kedua ada dataset dari hasil digunakan untuk melatih CNN, dan fase ketiga CNN digunakan untuk deteksi online kepala penumpang. Kemudian ada juga estimasi kepadatan dengan gambar yang dibagi menjadi blok-blok kecil dan juga menggunakan metode regresi seperti linear, ridge atau Gaussian, dan juga yang terakhir ada deep learning dengan CNN. Yang dibahas dalam jurnal ini menggunakan solusi deep learning berupa YOLO versi 3 atau You Only Look Once versi 3 untuk mendeteksi objek berupa kepala penumpang yang terlihat jelas pada area yang tidak padat. Kemudian ada CAE untuk mengekstrak karakteristik penumpang di area yang padat untuk mengevaluasi jumlah orang di dalam bus. Kemudian hasil dari kedua metode dijumlahkan untuk menghasilkan estimasi jumlah penumpang secara akurat. Nah, yang selanjutnya ada gambaran umum dengan arsitektur sistem. Tujuan sistemnya mengestimasi jumlah penumpang dengan deep learning dan juga menggunakan dua pendekatan berupa deteksi objek dan estimasi kepadatan. Yang kedua ada basis data sistem. Sumber data diperoleh dari semua video untuk pelatihan diambil dari sistem pengawasan bus kota di Kaohsiung, Taiwan, suatu kota di Taiwan, dengan tujuan untuk digunakan membuat basis data citra penumpang guna melatih model jaringan saraf, dan penempatan kameranya sendiri berada di depan dan di belakang dengan ketinggian sekitar 240 cm dari lantai bus. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini mengembangkan sistem estimasi jumlah penumpang dalam bus berbasis deep learning dengan dua pendekatan. Yang pertama, YOLO versi 3 atau You Only Look Once Object Detection. Digunakan di area bus yang tidak terlalu padat. Mendeteksi kepala penumpang secara langsung end-to-end. Inputnya adalah citra bus dibagi menjadi grid S kali S, dan outputnya bounding box, confidence score, dan klasifikasi. Kemudian yang kedua ada CAE atau Convolutional Autoencoder.
Density estimation digunakan di area padat seperti lorong tengah bus, di mana kepala sulit terdeteksi karena occlusion. CAE menghasilkan density map dari citra dan memperkirakan jumlah penumpang dengan menghitung total nilai pada peta tersebut. Kemudian ada labeling data yang menggunakan metode inverse, K-nearest neighbor, dan IKNN map. Kemudian ada dataset dan augmentasi. Data dikumpulkan dari kamera CCTV depan dan belakang dalam bus kota Kaohsiung. Totalnya ada 5.365 citra untuk pelatihan YOLO versi 3 dan 3.776 citra untuk pelatihan CAE, ditambah augmentasi, noise, dan brightness menjadi 11.328 citra. Untuk penanganan duplikasi deteksi, diberikan garis pemisah atau dividing line di citra untuk menghindari double counting di area overlap antara deteksi YOLO dan estimasi CAE. Jika pusat banding box berada dalam area density CAE, maka objek hanya dihitung oleh CAE. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi untuk evaluasi estimasi jumlah penumpang. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas algoritma yang diusulkan untuk estimasi jumlah penumpang dengan membandingkannya terhadap dua metode lain, yakni SACNN dan MCNN. Nah, evaluasi tersebut menggunakan dua metrik, yaitu rata-rata kesalahan absolut atau yang disebut MAE dan akar dari rata-rata kesalahan kuadrat atau RMSE. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode terhadap 500 data citra, yaitu CAE dan Yellow Fitri, menunjukkan hasil yang buruk, sedangkan hasil yang baik. Sedangkan penggunaan satu arsitek jaringan saraf saja menghasilkan kesalahan. Nah, ini disebabkan karena adanya variasi besaran ukuran kepala penumpang. Data set tambahan dikembangkan dengan kondisi lebih padat, yakni lebih dari 25 penumpang yang terdiri dari 104 citra. Evaluasi kinerja sistem dalam waktu kontinu. Jadi untuk menguji keefektifan metode model yang diusulkan, dilakukan pengujian menggunakan gambar video base secara kontinu, yakni pada waktu siang, sore, dan malam. Yang pertama yaitu evaluasi pada waktu siang, di mana data uji diambil dari video base antara pukul 4 sampai 5 sore. Di sana terdapat siswa-siswa yang pulang ke sekolah sehingga menyebabkan kepadatan penumpang dapat diamati. Yang kedua yaitu evaluasi pada waktu sore. Data uji ini diambil pada pukul 5 hingga 6 sore. Waktu ini diambil karena pada jam tersebut terdapat jam pulang sekolah sehingga jumlah penumpang meningkat saat siswa pulang. Yang ketiga yaitu hasil estimasi pada waktu malam. Diambil pada pukul 9 sampai 10 malam, di mana pencahayaan di dalam bis mengaruhi oleh lampu interior dan kondisi luar. Grafik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penumpang secara signifikan, yakni pada 21.25, sebesar 7 penumpang. Dari apa yang diamati, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan metode baru untuk menggambarkan jumlah penumpang di bis secara real time. Algoritma yang digunakan menggunakan metode YOLO Fitri dan CAE. Kedua metode ini digabungkan untuk menghasilkan estimasi jumlah penumpang. Evaluasi kinerja menunjukkan nilai MAE sebesar 1,35 untuk dataset penumpang dan 1,98 untuk dataset keramaian, serta RMSE sebesar 2,02 dan 2,66. Nah, meskipun algoritma ini menunjukkan performa yang baik, CAE masih rentan terhadap paparan cahaya berlebih yang dapat menurunkan akuransi. Selanjutnya ada pengembangan. Untuk pengembangan sendiri, yang pertama, data hanya berasal dari Kaohsiung dan hanya pada satu rute bus. Jadi, Kaohsiung adalah sebuah kota di Taiwan, sehingga untuk pengembangannya sendiri adalah dataset dari berbagai kota dengan jenis bus dan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, model hanya diuji pada posisi kamera tetap.
Untuk pengembangannya, melatih model dengan augmentasi data berupa rotasi, sudut miring, dan posisi kamera berbeda. Kemudian berikutnya tidak dibedakan posisi penumpang. Untuk pengembangan sendiri menambahkan klasifikasi berdasarkan pose detection, misalnya menggunakan open pose atau media pipe dan menandai posisi tempat duduk serta diklasifikasikan berdasarkan posisi terhadap kursi. Kemudian berikutnya pada pada artikel tersebut ada kekaburan kamera. Nah, untuk pengembangannya sendiri, pengembangan dengan YOLO versi 5 yang lebih ringan dan cepat, serta memiliki akurasi lebih tinggi dari YOLO versi 3. Akurasi dari JAE dan YOLO versi 3 juga dapat ditingkatkan dengan proses gambar dengan modul penjernih, yaitu menambahkan pre-processing, menggunakan tracking antar frame dengan menambahkan pelacakan objek, dan menggunakan ensemble model atau gabungan beberapa model. Berikutnya ada optimasi sistem untuk video streaming real time. Untuk pengembangannya sendiri mengintegrasikan sistem ke pipeline video real time dengan menggunakan TensorFT atau OpenVINO, serta menggunakan metode frame skipping atau lightweight tracking agar efisien secara komputasi. Berikutnya penanganan guncangan atau getaran kamera. Nah, untuk pengembangannya sendiri menambahkan modul stabilisasi video otomatis dan menerapkan temporal smoothing antar frame agar prediksi lebih stabil saat bus bergetar. Kemudian berikutnya ada deteksi anomali atau gangguan atau occlusion ekstrim. Pengembangannya menambahkan attention mechanism atau deteksi zona tak terbaca untuk memperingatkan jika prediksi tidak akurat serta menggunakan kombinasi sensor non-visual seperti ultrasonik atau inframerah sebagai pembanding cadangan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.